Alhamdulillah, segala puji dan syukur sembari kita panjatkan. Untuk memperkuat pembinaan rohani di antara para mualaf yang ada di Kota Binjai atau MMII Majelis Mualaf Islam Indonesia menggelar pengajian rutin di Jalan Kuini, lingkungan 5, Kelurahan Limau Sundai, Kecamatan Binjai Barat, Selasa 23 November 2021. Dalam pengajian rutin MMII tersebut menghadirkan 2 orang ustadz penyuluh dari Kemenak Kota Binjai, yakni Haji Suwaidi G. Ali dan Syamsul Bahri SE, dengan membahas pedoman silabus untuk pendidikan mualaf. Pengajian kali ini memberikan kesan yang mendalam bagi para mualaf. Pasalnya, dalam pengajian rutin kali ini, yang dibahas adalah silabus pendidikan untuk mualaf sebagai salah satu bentuk penguatan pendidikan agama Islam tahap dasar bagi kaum mualaf. Penyuluh Kemenak Kota Binjai Haji Saidi G. Ali mengingat bahwa silabus yang disusun harus merefleksikan kekuatan karakter peserta didik mualaf. Contohnya bagaimana tata cara beribadah yang benar dalam agama Islam. Kata Haji Saidi G. Ali, mewajibkan umatnya untuk bersuci terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah seperti sholat dan ibadah lainnya. Ketentuan syar'i untuk bersuci ini dipelajari dalam ilmu fikih. Sementara itu, penyuluh Syamsul Bahri berharap penyusun silabus pendidikan untuk para mualaf dapat membuat perubahan lebih baik. Artinya, para mualaf itu tidak akan lari, tidak akan berpindah, bahkan semakin yakin dan kuat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu kita dibuat ya. Nah, jadi begini Mas, saya tanggapi seperti apa yang disampaikan Pak Puan tadi, bahwasannya memang kalau mu'allaf ini memang kan sebenarnya kan orang yang dilembutkan hatinya sebenarnya. Maknanya itu mu'allaf itu orang yang dilembutkan hatinya setelah setelah dia memeluk agama Islam, dilembutkan Allah hatinya. Nah, maksudnya Bapak-bapak sekalian. Ya. Jadi memang materi yang paling utama itu seperti yang disampaikan oleh Pak Sitorus tadi, memang yang paling utama itu adalah kita dulu bagaimana tata cara beribadah dulu. Sebelum ibadah itu ada nama toharoh, bersuci kita dulu. Karena mau macam mana pun ibadah kita, ketika kita tak tahu tata cara daripada bersuci, tak sah ibadah kita. Nah, mau cakap kita ini, ketika kita melakukan mandi wajib, apa penyebabnya, gitu kan? Apalagi kita sudah ada suami, ada istri, otomatis kita sering kita mandi wajib. Kemudian niatnya, setelah itu barulah kita tata cara kita penggunaan air. Nah, masuklah kita nanti dalam sholat. Nah, memang betul sekali. Kadang-kadang begini, saya pun memang kalau banyak saya bilang banyak juga lah yang sudah saya Islamkan. Tetapi ketika mereka masuk Islam itu saya arahkan, ayo belajar sama saya. Nggak muncul. Nah, itu masalahnya juga memang. Nah, kadang-kadang mereka masuk Islam itu dengan tali perkawinan sebenarnya. Nah, apalagi ada kita suku Karo di sini. Nah, karena suku Karo ini kan laki-laki masuk Islam perempuan udah segitu masuk Islam sudah selesai. Gak ada lagi cerita mau ini itu tak ada lagi. Nah, memang karena gini, kalau kita mengingat dari awal kita masuk Islam itu karena lillah, karena memang petunjuk dari Allah itu, maka otomatis kita mencari, Pak. Jangan lagi maksud kami ada sebagian kelompok orang dengan adanya sertifikat yang dikasih itu ini sebagai modal dia pula menjualnya. Saya mau alam. Terakhir merendahkan martabat kita sendiri sebenarnya. Nah, itulah dia. Nah, jadi memang sepakat saya perlu memang kita seperti dibilang Pak tadi, kita belajar sholat dulu. Di rumah kita kan ada tuntunan sholat. Nah, kadang-kadang sulit kita membacanya Bu ya. Nah, makanya perlulah kita ya seperti bilang tadi, yang permula itu bagaimana tata caranya. Yang sudah bisa nanti kemudian yang sudah luar biasa bisa mengajar dia. Nah, kan itu perlu ya sebenarnya kan. Nah, jadi memang perlu tata cara beribadah itu dulu. Syarat sah sholat umpamanya. Yang pertama itu apa? Ya kan? Suci, jasmani, pakaian dan tempat sholat kita. Salah satu kan itu. Itulah kita cara bagaimana. Kemudian bagaimana tata cara kita mensucikan pakaian kita itu. Nah, kan kadang-kadang ketika kita menyuci, kita kucak-kucak gitu aja. Kemudian tidak kita bilas. Nah, dalam hukum fikih
Dia itu suci tapi tidak menyucikan. Maka dia mesti kita bilas. Kita bilas dia sampai ada yang 3 kali, ada 4 kali, ada 5 kali. Minimal 3 kali lah paling sedikit. Supaya apa? Supaya kotoran yang ada di pakaian kita tadi yang najis, yang najis itu kan ada yang nampak, ada yang tak nampak. Ada hukumnya, ada ainiyah dia. Yang nampak kita jelas bisa kita bersihkan. Tapi kalau tak nampak kita, nah itulah dia tadi. Maka kita cuci lagi. Kemudian tata cara itulah supaya suci pakaian kita ketika kita melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau sholat. Termasuk juga begini tempat sholat kita. Nah, kan kita tidak selamanya kita sholat ini di rumah, tidak selamanya kita ini sholat berjamaah di masjid. Ada kalanya kita bertamu ke tempat orang lain. Tempat, apalagi umpamanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, masih ada saudara kita yang tidak seakidah dengan kita. Bukan berarti nggak seakidah dengan kita, kemudian kita putuskan. Salah kita. Tapi kalau mereka memutuskan itu sudah biasa yang kita dengar itu. Mungkin Pak Sintoro sudah merasakan dikucilkan dari keluarga gitu Pak. Setelah kita meluk agama Islam itu. Nah, tapi kalau orang Karo saya perhatikan toleransinya lumayan tinggi. Kalau orang Karo itu satu rumah itu masih ada Nasrani, ada Islam. Tapi kalau Batak Toba jangan coba-coba. Keluar dari kakak sekarang terus, jangan Pak. Nah, dicoret dari keluarga, begitulah. Saya yang saya dengar, kalau yang datang sama saya, begitu juga bercerita. Nah, itulah makanya dibilang tadi bahwasanya yang merasakan bagaimana susah payahnya awal mu'alaf itu, ya Bapak Ibu sekalian merasakannya. Kan gitu kan. Kalau kami ini macam saya, macam Pak Samsul ini, kan kebetulan memang lahir dari ibu kami karena kebetulan Islam. Dan orang Islam itu banyak tak tahu macam ibu-ibu banyak. Ya tak peduli sebenarnya. Maka lebih hebat ibu-ibu bapak sekalian ada perkumpulannya dan mau belajar begitu. Jadi jangan kita setelah kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan, selesai. Udah. Gak ada lagi mau cerita. Nah kan kalau yang dijanjikan Islam itu ketika kita dulu awal kita masuk ke agama Islam itu, tapi karena lillah ini, bukan karena iming-iming yang lain. Lillah terdapat petunjuk, kan gitu kan? Maka mereka itu kata Rasulullah sama dengan anak bayi yang baru dilahirkan, itu kemuliaannya. Nah, kalau kami ya bersimbah luar biasa lagi dosa itu macam mana. Nah tapi setelah itu kita semua setelah mengucap 2 kalimat syahadat, ya sama kita mulai dari catatan dari awal begitu. Makanya saya tanggapi bahwa penting memang kita itu bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang utama. Sholat tadi kan, yang wajib sholat, syarat sah sholat dan membatalkan sholat. Nah setelah itu nanti bisa, barulah pindah kita ke materi yang lain. Jangan seperti Pak Wan bilang tadi, kadang-kadang kami kelas 2 SD datang guru yang lain, udah kami SMP kuliah pula materinya. Jadi nggak nyambung ya. Betul memang. Dulu saya ingat saya pernah memberikan materi ketika di SKB dulu kalau nggak salah. Iya. Nah, pernah saya dulu sana juga memberikan materi, ada beberapa kawan penyuluh. Ketika itu yang di syariah itu Bang Herman dulu. Ya, beliau yang membawakan. Tapi setelah itu nggak ada lagi dihubungi saya. Saya sebenarnya modelnya saya suka, apalagi mengajarkan ilmu fikih. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jangan kalau masalah ini nggak usah kalian harapkan namanya ada uang saku, nggak usah. Kalau memang saya diutus dari kepala saya, ikhlas lillahi ta'ala saya. Nggak perlu ibaratnya namanya mesti dipikirkan amplop, nggak perlu. Saya lillahi ta'ala mau saya, ikhlas saya. Makanya yang tadi pun saya bertanya sama Pak Samsul, yang mengutus saya kemari tadi semalam saya ditelepon. Saya diutus kemari dan dikirim ini apa namanya surat pemberitahuan kemari. Dan saya tidak melihat WA grup dari kemana, makanya dibilang dari Pak Samsul itu bingung loh. Tapi saya begitu. Tapi sudah lah, syukur alhamdulillah dua datang dibandingkan yang nggak datang. Jadi saya sependapat dengan semua
Bapak Ibu sekalian, memang materi kita ya sholat. Setelah itu nanti pulang bilang Pak Samsul tadi, ya pelan-pelan yang ikro kembali kita ikro yang Quran kita belajar baca Al-Quran juga. Saya rasa ini yang anggapan saya. Mudah-mudahan nanti kalau memang saya diutus kembali, insya Allah saya bersedia untuk mengajarkan ilmu fikih. Nah, begitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila yang hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Ustadz Godali. Tapi kalau bisa Pak, jangan lagi yang putus Pak. Maksudnya kalau memang apa kita lakukan gitu istilahnya, kalau memang Bapak bersedia kita lakukan. Bagaimana caranya, kapan Bapak ada waktu, walaupun 1 kali 1 bulan, ya nanti biar kita lakukan, kami revisi, nanti juga Pak Samsul nanti kami revisi. Nah, artinya biarlah kesederhanaan kita Pak, kita belajar di sini gitu. Boleh. Jangan karena artinya apa maksudnya, tolonglah kalau bisa Bapak bimbing kami ini, kami butuh kali Pak. 6 tahun Bapak bayangkan, 6 tahun. Nah, jadi kalau dapat kami itu, karena ada dibilang ibu nih, Pak Pohan katanya, kalau bisa aku baca alif-alif aja pandai, cabut Allah nyawaku, jadilah. Begitulah. Ada dulu yang disampaikan gitu. Jadi harapan kami gitulah Pak Ustadz, kapan kalau kita bisa berkomunikasi, alhamdulillah nanti ke depan, dan juga Pak Samsul nanti ke depan bagaimana ya, saya maka berani bilang logistik itu Pak bukan apa-apa. Jadi mohon maaf ya, artinya biar lancar gitu. Jadi demikian dulu, kita minta tanggapan dari Bapak Samsul kepada Pak Ustadz Samsul, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga termasuklah kita umatnya yang mendapat syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan muliakan, termasuk pengurus Majelis Mu'alaf Indonesia yang ketua umum adalah Bapak Tias Torus beserta bendahara dan sekretaris, ibu-ibu yang saya hormati, para jamaah Mu'alaf Kota Binjai. Berkenaan dengan yang disampaikan tadi kepada saya, bahwasanya kita ini ada diskusi. Sebelum sampai kepada diskusi, memang yang perlu kita sadari sebagai umat Islam, ad-din, agama itu sendiri, agar kita tidak lari, tidak berpindah, bahkan semakin yakin dan kuat, jazam mufaqat mutahibuna lil haqqi an dalili. Dia sampai jazam yang mufaqat pada haknya. Jadi kita tidak lagi goyah, tidak lagi bergeser, tidak lagi bimbang atau ragu. Karena sebenar-benar umat itu adalah ketika tiada lagi ragu padanya, yakin. Yang dikalimatkan lillahi ta'ala itu sudah paham, lillahi ta'ala. Begitu disebut lillahi ta'ala, sudah bersemayam di dalam qalbunya itu dalam tauhid, syahadat tauhid dan syahadat rasul, sudah jelas dia jazam. Nah, arti itu perlu juga saya sampaikan, di dalam agama itu meliputi dia 3 pengetahuan. Apa nama pengetahuannya? Yang pertama adalah pengetahuan fikih. Kemudian ada pengetahuan tasawuf dan ada pengetahuan usul din. Di antara 3 pengetahuan ini namanya juga sudah
wajib dengan ilmu. Nggak akan mungkin, mustahil bisa didapat pengetahuan salah satu di antara tiga ini saja tanpa ilmu, mustahil didapat. Maka dia wajib dengan menuntut ilmunya. Kadang-kadang ada juga salah cakap ini kan, ilmu itu ngapain dituntutnya? Orang ilmu nggak nuntut kita nih. Nah, ini yang kalimat-kalimat yang melemahkan ini. Jangan seperti itu. Menuntut ilmu itu memang sudah sunnah Rasul. Utlubul ilma, talibul ilma, banyak kalimatnya. Jadi sudah pasti hukumnya wajib. Di dalam ilmu fikih, apa yang terkandung di dalam ilmu fikih itu? Yang terkandung di dalam ilmu fikih itu hukum syara, aturan syariat. Agar apa? Agar seseorang hamba yang hendak bertuhan dan berasul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib terlebih dahulu mensucikan dirinya dari hadas kecil dan hadas besar. Telah nyata baginya ilmu fikih, hukum-hukum najis-najis yang dimaafkan maupun yang tiada dimaafkan, sekaliannya itu mengikut syarat dan rukun, sah dan yang membatalkan, agar benar hamba melaksanakan aturan taat kepada Tuhannya, suruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar sungguh berfi'il. Apa itu berfi'il? Berbuat di dalam melaksanakan ibadah. Bergerak itu juga fi'il, ya. Berjalan itu juga fi'il. Perbuatan yang sifatnya jasmaniah itu namanya berfi'il. Kalau tidak ada ilmu, maka nanti serba asal-asalan. Pernahkah kita melihat seseorang ketika berwudu dia bercerita-cerita? Ya kan? Artinya wudu itu hukumnya wajib. Kalau sudah wajib, junjung tinggi. Jangan lagi disepelekan. Perintahnya sudah wajib. Jangan kita kotori dengan bahasa-bahasa di luar dari aturan berwudu itu. Kemana kamu tadi semalam datang ke Medan ya kau? Aku tunggu-tunggu kamu nggak datang-datang. Nah, ini kalimat ini. Padahal kita sedang berwudu. Begitu juga kita sedang membaca Al-Quran. Sudah saya sampaikan dulu kan Bu, sudah pernah saya katakan. Ketika kita baca Quran, tiba-tiba hari mendung, sudah datang pula hujan, merepetlah kita. Kita suruhlah anak kita, kau perhatikan tuh, udah hujan dan mendung itu, ambil angkat jemuran. Sementara sudah sedang membaca. Nah, mana yang mau dijunjung tinggi sekarang ini? Maka harus dengan ada adab di situ. Berhentikan dulu membaca Al-Qur'annya. Shadaqallahul azim. Tenangkan hati, tutup, baru. Nah, hari udah hujan. Jadi selesaikan dulu satu permasalahan selesai. Walaupun yang kita baca satu ayat, tapi tidak dikotori dia. Nah, inilah yang harus kita sadari, semuanya dengan ilmu. Lalu bagaimana pengetahuan tasawuf? Kalau tasawuf itu adalah yang terkandung di dalam ilmu tasawuf, jalan petunjuk. Gunanya apa? Untuk mencapai keridhaan ilahi. Berjalannya dia di aturan hidayah. Makanya orang yang bertasawuf itu selalu dia membersihkan dirinya, membersihkan hatinya, tenangkannya hatinya, agar ibadah yang dilaksanakannya itu dapat diterima, jalur hidayah. Kalau hidayah ini jalurnya beda. Nah, ada petunjuk, ada gerak hati kita yang tadinya tak mau jadi mau, yang tadinya ragu-ragu jadi yakin, yang tadinya kita biasa-biasa saja ternyata kita sungguhkan. Nah, ini ada gerak yang dari dalam jiwa. Nah, ini bukan urusan manusia lagi. Nah, inilah dia orang
yang di jalur tasawuf itu berusaha membersihkan hati nuraninya, jiwanya, kolbunya, agar lebih mudah menerima perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, di dalam pengetahuan ilmu agama itu ada yang namanya usuluddin. Kalau ini adalah jalan hakikat guna mencapai keridhaan ilahi. Jadi ketika dia sudah melaksanakan aturan fikih, serta lagi dia dengan pengetahuan hakikat di balik ilmu fikih tadi. Allahu Akbar secara fikih mengangkat kedua tangan, tentang dada di bawah telinga, serta menghantarkan perut tangan yang kanan ke pergelangan sebelah kiri, serta menggenggamnya erat-erat, lalu menghantarkannya ke bawah dada. Apa yang diartikan dengan ini, letak kemari, maka sudah dapat dia dengan ilmu hakikat. Jadi luar dalam. Nah, di mana posisi Al-Quran? Di mana posisi membaca Al-Quran? Di dalam ibadah, misal ketika kita melaksanakan ibadah sholat, membaca Fatihah, takbiratul ihram, ya kan? Nah, disinilah dia diperlukan kita wajib juga dengan ilmu, melafazkan kalam-kalamullah, takbir, tahmid, tasbih, itu bukan kalam kita, itu semua kalamullah, kalam yang suci. Maka kita wajib juga belajar ilmunya. Nah, apa nama ilmunya? Ilmunya salah satunya adalah ilmu tajwid, ilmu alat sebenarnya namanya ini. Alat untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar dengan ilmu. Itulah dia ilmu tajwid. Apa definisi ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, saya lihat di whiteboard ini udah ada nih, udah sampai ma'iwat. Luar biasa nih. Apa itu pengertian ma'iwat? Dia panjang ketika diberhentikan. Tanda-tandanya apa? Ada baris dua, ada huruf alif tegak berdiri. Kan gitu dia kan? Ada tanda-tandanya. Ada matsilatul qasiro, ada matsilatul tawilah. Udah luar biasa nih. Udah tinggi sekali nih. Nah, ini kan dengan ilmu. Nah, jadi ilmu tajwid itu ada 4 di dalamnya. Apa itu? Makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, mad wa qasar. Nah, di kita nanti ada silabus. Kita mana yang mau kita pelajari? Misalnya dikuatkan pada posisi ilmu tajwid. Makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, mad wa qasar. Maka sebelum sampai ke makharijul huruf, kita kenali dulu huruf itu satu per satu. Yang mana disebut alif, alif, alif dati a. Kalau orang dulu kita belum ngaji alif dati a, masih ingat-ingat gitu ya. Karena sepele kita, padahal alhamdulillah itu luar biasa sebenarnya. Metode itu adalah metode Baghdad. Kalau di Baghdad alif, fathah, a. Gitu dia. Kalau kita di sini pakai bahasa Indonesia lah. Dati ini sebenarnya bahasa apa gitu? Bahasa Minang ya. Hati-hati ya. Kan gitu deh kan? Alif dati. Nah, ketika seseorang sudah tahu aturannya, maka dia mampu membacanya dengan baik dan benar karena sudah pakai aturan. Banyak kita dengar ketika azan semua Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ada. Gak ada alif dati o, yang ada alif dati a. Makanya a, karena lam itu bertahdid, khusus untuk kalimat Allah itu memang dia menjadi tebal, beda dia. Banyak membaca itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, katanya. Ini masuk mendelingnya. Kalau mendeling ini kebanyakan bilang maghrib, bilang Ibrahim katanya, bukan Ibrahim. Masuk dia bahasa dialek. Nah, ini yang kita tinggalkan. Kita tanggalkan dialek-dialek kita. Kita manut takluk kepada aturan bahasa Arab itu sendiri. Nah, jadi semuanya dengan ilmu.
saya setuju sekali bahwa nanti kita akan sesuai dengan kemampuan yang ada pada saya, khusus di bidang ilmu tajwid. Sulitkah membaca Quran? Enggak ada yang sulit, Bu. Saya suruh anak-anak aja menghafal surah An-Naba, nggak usah buka Quran, tidak usah membuka Quran dulu, karena memang kebetulan dia belum Quran, jadi ngapain buka Quran? Zikro. Saya akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Coba sebutkan rambil-rambil aja. Amma yatasaalun. Ulang lagi sampai 20 kali satu ayat hafal. Tapi saya koreksi kalimatnya amma yatasaalun. Betul-betul lu. Ya, alun, tidak salah. Ya kan? Nah, ini pengaruh dialek kita kebiasaan bilangan iqra bisa jadi iqra. Salah dia. Tidak bisa. Memang dia iqra. Tidak bisa lagi iqra. Ya padahal baca iqra. Bacalah, ya kan? Perintah, fi'il amar di situ. Iqra. Memang betul-betul. Lalu bagaimana kita? Apakah saya termasuk orang yang mahir ahli? Tidak. Saya juga bukan termasuk yang ahli. Paling tidak sedikit ada ilmu. Karena yang fasih membaca Quran, Rasulullah telah mengatakan, hanya aku, kata Rasulullah, yang fasih membaca Quran. Salah satu yang disebutnya dites pada saat itu adalah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengucapkan huruf dot, satu pun tidak ada yang lulus. Bu, sahabat, apalagi kita. Maka nilai kesempurnaan ketika melafazkan huruf Al-Quran itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya berupaya, berusaha sebaik mungkin sampai ibadah ucapan kita itu diterima syafaat, ya, mendapat syafaat kita daripada Rasulullah dan nanti akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi posisi kita memang belajar, Bu. Tadi ada dibilang tadi, sekarang kita kelas 1, sekarang kita kelas 6, sekarang kita kuliah semester 1, kan gitu kan? Alhamdulillah, Bu. Sudah sampai ke semester 1, baik lagi. Sekarang kita kayak gitu. Itulah sa'i namanya, Bu. Ya, kita keliling yang bagi yang sudah sampai rezekinya balik putar-putar ya, Bu. Balik lagi. Jarum-jarum gitu juga. Ya, sudah tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, balik lagi ke 1 lagi. Memang begitulah dia diulang. Lancar tadi karena diulang, ala bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa, maka nanti akan lengket dia. Itulah nanti dia menjadi jazamun motorikuna. Jadi jazam dia, udah lancar, udah lengket dia. Nah, kembali ke argumen tadi, maka perlukah kita mengucapkan huruf dengan perlu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau ada qori membaca itu enak, kayak terdengar kan gitu kan. Tapi ketika dibuka sifatnya syai, sya, tafashi, menghambur, ada sentakan di situ. Toh memang istilah hurufnya meninggi, tinggikan, bedakan dia dengan bismillah. Kalau bismillah semua hurufnya istifal, merendah. Anak lidah kita itu turun semua kecuali mengucapkan huruf lam dan ro. Di situ ada tawassul. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak usah cerita ilmu. Huruf itu sendiri yang tersusun rapi sudah tersusun dari huruf-huruf istifal. Rendah semuanya, Bu. Jadi kenapa kita mesti meninggi? Kenapa kita Bismillahirrahmanirrahim? Kita sertakan nafsu kita. Kita sertakan tunjukkan kemampuan kita. Pada situ huruf sudah mengatur bahwa Bismillah itu semua hurufnya istifal, rendah. Artinya sudah teguran sama kita, rendahkanlah hati kita dulu. Karena mulai yang kita sebut adalah Allah.
Jadi nggak iri kita sama yang orang-orang yang Korea yang bagus-bagus. Nah, ketika kita tahu aturan satu demi satu, huruf demi huruf, ini yang disukai. Nah, yang terakhir mau saya sampaikan bahwasanya syarat membaca Al-Quran itu Bu, ada syaratnya. Apa yang pertama? Yaitu adalah dia memeliharakan hurufnya, dipelihara hurufnya. Kalau ha ya ha, kho ya kho, so ya so, dipelihara dia. Makanya berkenaan dengan letak keluar, itulah dia makhraj. Letak keluarnya mau tak mau kita wajib mempelajarinya semampu kita, ya kan Bu? Nah, apalagi ibu-ibu yang cakapnya udah ada yang udah uzur ya kan, ya wajar kita. Tapi nilai belajarnya itu yang dinilai Allah. Lalu yang kedua apa? Ya memeliharakan baris dan tasdidnya. Kalau baris atas ya atas, baris bawah ya bawah, jangan bawa ke ataskan, yang atas ke bawahkan. Nah, kan gitu dia kan, dipelihara. Ada tasdid, jangan dihilangkan, satu huruf pun jangan dihilangkan dan satu huruf pun jangan ditambahi. Nah, misalnya gini, amala, kalimatnya amala, dibacanya amala, berarti kan nambah satu huruf bim, berarti tidak memeliharakan huruf. Amala jadi amala, kecuali tulisannya ada tasdid bimnya, amala, saling beramal mereka, kan gitu kan? Jangan pula dibaca amala, berarti kita menghilangkan satu huruf. Begitulah dia. Lalu setelah memeliharakan baris dan tasdidnya, lalu yang ketiga adalah memeliharakan kalimatnya. Alhamdulillahi, kan gitu dia kan? Jangan kita berhenti berhenti di situ, di tengah kalam. Inilah namanya dikatakan harus dengan terpelihara, Bu. Kalimatnya dipelihara. Nah, yang terakhir adalah memeliharakan memeliharakan panjang dan pendeknya. Jadi bacaan panjang, yang pendek ya pendek. Jangan yang pendek dipanjangkan, jangan yang panjang dipendekkan. Inilah namanya al-kalamu huwa lafzul murakkab mufid bil waqi. Kalam yang tersusun di murakkab, mufid yang memberikan faedah dan diletakkan pada tempatnya bil waqi. Nah, ini dia kalamnya. Dari paparan ini saya sampaikan dapatlah gambaran kita posisinya bahwa semuanya wajib dengan menuntut ilmu. Jadi tadi katanya ada kelas semester 6 ya kan. Ada yang untuk SD, nggak ada masalah. Artinya kita sudah sampai pernah diberi rezeki, tinggal menyusunnya nih, ya kan? Menyusunnya satu persatu sehingga tersusun dengan rapi. Karena ilmu itu merapikan dia, ya kan? Kalau ibu-ibu masak kan di dapur udah tahu tuh mana tempat cabai, ya kan Bu? Mana tempat garam. Nggak mungkin garam taruh di lemari pakaian misalnya, kan gitu kan? Ditaruhkannya garam di lemari pakaian, berarti kan tidak cocok, ya. Atau dicampurnya kalau dapur tuh pisau lipat itu kan, taruhnya pula di depan pintu masuk rumah, kan tidak cocok. Nah, inilah dia bilwani. Artinya orang akan meletakkan sesuatu pada tempatnya karena sudah ada paham. Kalau nggak paham maka inilah dia. Nah, agama Islam mengatur itu semua sehingga tersusun rata dan rapi. Dan inilah yang disukai oleh Allah. Inilah yang dikatakan indah. Semua melaksanakan ibadah itu dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, bukan aturan yang mau kita sendiri. Nah, kalau kemauan kita namanya ego, ya kan? Egosentris namanya kan? Nah, taklukkan lalu jiwa, kata, perbuatan kita, taklukkan dia semuanya mengikut sunnah Rasul, mengikut daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang katakannya, aku orangnya nggak bisa diatur, nggak suka aku diatur orang. Nah, kalau ada orang nggak suka diatur, jangan dibuka bumi. Karena semua Islam itu diatur dari mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali, semua diatur, ya kan Bu? Bahkan mengambil wudhu pun ada aturannya, bukan asal pucuk-pucuk gitu aja, ya kan? Kalau pucuk-pucuk aja namanya cuci muka. Beda cuci muka dengan berwudhu. Nah, kalau berwudhu ini yang ibu
Bapak pahami adalah tentu aturan fikihnya ada yang menggunakan mazhab, maka kita hormati. Yang jelas dia ada ilmunya, mau mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, dan imam-imam yang lainnya. Selama seseorang itu melakukan ibadah ada pengetahuannya dan bisa dipertanggungjawabkan, maka ini sah-sah saja. Ya, jangan kita usili orang-orang yang di luar dari mengambil wudhu kita. Kau kok beda, saya kok kayak gini, kau salah nih. Jangan, kita jangan jadi hakim. Ya, kadang-kadang tanpa kita sadar kau salah nih, tanpa sadar berarti kita bertindak selaku hakim. Kalau duduk sama, tadi saya lihat di ilmu agak beda, coba kok bisa kayak gitu. Nah, itu mesti ada tukar pikiran. Ini kok salah nih, ini kok salah, berarti kita sudah hakim. Padahal hakim yang sebenarnya adalah ya, di dalam Al-Quran dijelas Yasin wal Qur'anil Hakim. Al-Quran itu yang menjadi hakim. Artinya apa? Al-Quran itu dibaca, dipelajari, ditelaah, dikaji. Ada perintah di situ. Kan gitu kan, ada perintah semua di situ. Itulah yang dikatakan kita berbuat sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dari fikih tadi agar sungguh berfi'il. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira sampai di sini apa saja untuk paparan. Semoga ada manfaatnya ya. Berguna. Dan untuk selanjutnya, Pak ya, saya siap untuk bidang tadi saya sudah lihat saat silabus tadi Bu. Sudah saya lihat bahwa bidang saya memang tajwid. Alhamdulillah ini yang sesuai saya. Artinya saya adalah ilmu saya di situ. Insya Allah saya siap. Ya, waktunya akan sesuai. Padahal hari ini pun saya pun ngajar Bu. Jam 2 anak saya pun tahu. Nanti habis ini kami pun ngajar dengan anak saya di rumah Quran. Habis di Malau ya. Kami Pak Muhammad pun sudah tahu hukumnya. Dan dengan anak saya akan mengajar. Saya tinggalkan madrasah nih Bu. Kenapa? Karena panggilan mu'alaf. Saya ngajar di Madrasah Nur Ikhlas kilometer 18 setiap hari Bu. Jadi alhamdulillah kalau memang di sini bukan, saya pun nanti saya akan bisa permisi, mohon izin, dan saya bisa datang kemari untuk berbagi ilmu. Kan gitu Ibu ya. Ini aja Pak dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya sudahi dengan wallahul musta'an ala atikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.